Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim inna sa'yakum lasyatta. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man amsa kadlan min amali yadai amsa maghfuran lah, rawahu Tabrani. Yang mulia Ketua DKM Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi, Masjid tercinta Kota Bekasi, yang terhormat Ketua DKM Al-Mukarram Ustadz Haji Ismail Hashim SHI MSOS, yang mulia Imam kita Ayahanda K Haji Lili Gojali SAG MMPD, yang mulia Al-Mukarram Kakanda Ustadz Syarif Hidayatullah MPD, dan juga bapak-bapak jamaah solat juhur berjamaah rahimakumullah. Kita doakan guru-guru kita, sesepuh kita sehat walafiat, Allah panjangkan umur, Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Hadirin jamaah sekalian, dalam kondisi berduka bangsa Indonesia, saudara-saudara kita di Cianjur yang terkena musibah, kita doakan semoga saudara-saudara kita yang meninggal dunia diampuni dosa-dosanya, yang sedang sakit saat ini diangkat penyakitnya, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Beruntung bapak-bapak yang bisa dan Allah izinkan kita sholat berjamaah di masjid ini, baik di masjid mana saja. Ternyata sholat berjamaah ini adalah salah satu menolak bala dan musibah. Ada hadis qudsi, innallaha ta'ala yaqul inni la ahimmu bi ahlil ardi azaban. Dalam hadis qudsi, sesungguhnya aku nih, kata Allah, ingin mengazab penduduk bumi, ingin menggoncangkan penduduk bumi, ingin kirim longsor bencana. Fa idza nazartu umar buyuti, ketika aku melihat orang-orang yang meramaikan, umar al makna jamak taksir, ya'muru masajid Allah, buyuti ay makna masjidillah. Ketika ada orang yang masih meramaikan masjid, salat berjamaah, saraftu azabi anhum, maka aku geser azabku, rawahul Baihaqi. Jadi salat juhur berjamaah seperti ini adalah meredam murkanya Allah, menggeser azabnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga kota kita tercinta, kota Bekasi, bangsa Indonesia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, karena waktunya begitu singkat karena kultum, ada dua orang yang tangannya dicium Rasulullah. Orang yang tangannya dicium baginda Nabi ini orang tangan spesial, Pak. Kalau sahabat cium tangan Rasulullah emang harus, karena takziman wa takriman. Sahabat mencium Rasulullah, tangan Rasulullah. Tapi ini manusia agung, asyraful anbiya wal mursalin, khatamun nabiin, nabi dan rasul yang paling mulia, ini mencium dua tangan orang tersebut. Masya Allah. Siapa yang dicium tangannya oleh Rasulullah? Masya Allah. Yang pertama yang tangannya dicium oleh Rasulullah, Fatimatuz Zahra. Siapa Fatimatuz Zahra? Fatimatuz Zahra putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istri Sayyidina Ali. Kenapa Rasulullah mencium Fatimatuz Zahra? Karena dari jalur Fatimatuz Zahra ini zuriyah Nabi melahirkan habaib-habaib itu, zuriyah dari ulama-ulama jalur habaib, maka di sini dimuliakannya habaib karena Rasulullah mencium tangan Fatimatuz Zahra. Kalau kata analisa kami, kalau Fatimatuz Zahra dicium tangan Rasul, dicium tangannya oleh Rasulullah, wajar karena putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kedua sangat spesial menurut saya. Yang kedua ini luar biasa menurut saya, Pak. Siapa yang kedua yang tangannya dicium Rasulullah? Selesai Rasulullah perang Tabuk, itu Nabi dengan sahabat sebentar lagi mau sampai kota Madinah. Sebentar lagi mau sampai kota Madinah, Nabi melihat, Pak,
ada salah satu sahabat dia nggak ikut perang, kagak. Ini sahabat lagi mecahin batu, Masya Allah. Itu batu dipecahin, dikumpulin batu yang pecah. Ini Nabi dan sahabat berhenti. Rasul menghampiri sahabat yang tidak ikut perang. Rasul menghampiri sahabat yang lagi mecahin batu ini, Masya Allah. Semua sahabat yang selesai perang Tabuk bingung melihat apa yang dilakukan Nabi. Nabi nanya, Pak, dengan bahasa kita saja, "Madza ta'mal ya akhi?" Wahai saudaraku, apa yang engkau lakukan? Masya Allah. Ya Rasulullah, Masya Allah, Masya Allah. Emang ini kerjaan saya ya Rasulullah, Masya Allah. Emang ini kerjaan saya mecahin batu. Ini batu saya pecahin, nanti saya kumpulin di pinggiran pasar. Kalau bahasa kita pangkalan, Pak, pangkalan batu, pangkalan pasir gitu. Emang kalau Mekah Madinah ini kan batu, gurun pasir batu. Emang ini kerjaan saya Rasulullah. Saya kerja, jangan sampai anak saya minta-minta, maksud. Jangan sampai istri saya lapar, jangan sampai anak saya lapar. Saya kerja ini pecahin batu, jangan sampai anak saya makan uang yang haram, jangan sampai anak saya masuk perutnya uang yang tidak halal. Biarkan saya ini kerja yang perihnya luar biasa. Itu batu dipakul, Pak, dipikul. Kalau bahasa Betawi bilang pakai elang tuh, dipikul pakai elang, ditentengin. Subhanallah. Nabi ngelihat sahabat yang tadi mecahin batu ini, yang mukanya tulus, mukanya ikhlas. Apa yang dilakukan Nabi saat itu? Subhanallah, Pak. Ini sahabat yang kerjanya tiap hari mecahin batu. Kalau orang Betawi bilang apa nih tangannya, Pak, nih? Kapalan, Pak. Ini bukan kapal lagi, udah keretaan tangannya nih, Pak. Udah bukan kapal lagi, keretaan kasar tangannya. Tangannya kapalan. Apa yang Nabi lakukan saat itu? Nabi langsung ambil cium tangan yang tadi orang mecahin batu. Hadhil yad la tamassuhan naru abada. Nabi bersabda, wahai sahabat, hadhil yad, ini tangan, la tamassuhan naru abada, ini tangan kagak bakalan disentuh api neraka. Masya Allah. Kata kita biasa tukang kuli batu, tukang mecahin batu, tapi Nabi bersabda, hadhil yad la tamassuhan naru abada, ini tangan kagak bakalan disentuh api neraka. Masya Allah. Ini Bapak jangan mentah-mentah hadis ini nanti resign kerja kuli ngangkatin batu, bukan itu maksudnya, Pak, bukan. Lihat di sini redaksinya. Nabi menghargai apapun posisi dan profesi kita, pedagang, petani, pengusaha, parkiran, office boy. Jangan menganggap orang hina, jangan, Pak. Ini sahabat yang tadi perang, dia bangga, selesai bangga nih, mujahid fisabilillah, saya habis perang sama Rasulullah, pokoknya saya jaminan sorga. Yang tadi sahabat yang mecahin batu, dianggapan sahabat orang biasa, biasa di mata sahabat, luar biasa di mata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna sa'yakum lasyatta. Apapun posisi profesi kita, posisinya beda, profesinya beda. Bisa jadi tangan yang tadi, Pak, itu bisa potensi dicium oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis begini, Pak, luar biasa, diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amsakalan min amaliyati amsa maghfuron lah. Ini Bapak sudah ngamalin hadis ini. Man, siapa orang amsa sore hari, kalan dia capek banget, Pak,
pulang dari kantor macet, kejebak macet dari kantor, dari dagang, dari usaha, dia sore hari kalan, lelahnya luar biasa, sampai rumah jam 5:30 dia nyender Pak. Nyender kenapa? Nyender ngilangin capek, nyender ngilangin lelah. Amsa maghfuron lah, capeknya itu menghapus dosa. Masya Allah. Sama dalam kitab, sama Mukhtarul Hadis, hadis redaksinya agak beda. Man bata kalan min amali yadai bata maghfuron lah. Barang siapa, ini buat security nih Pak, buat security. Man bata kalan, barang siapa malam hari dia lelah, dia capek karena emang tugasnya sip malam, bata maghfuron lah, malam itu juga capeknya menghapus dosa-dosa kita. Beruntung Bapak yang kerja dagang usaha ikhlas, ada kerja ikhlas, ada kerja cerdas, ada kerja ikhlas, ada kerja ikhlas, ada kerja cerdas, ada kerja keras. Tiga ini yang harus ditanamkan dalam diri kita. Capek memang, lelah memang, tapi kalau ikhlas, capeknya itu menghapus dosa-dosa dan kesalahan kita. Semoga yang hadir di sini kerjanya ikhlas, kerjanya cerdas, kerjanya sangat ikhlas, bisa berpotensi tangannya dicium baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirukum ala khatayaya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.